Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih dipercayakan kehidupan. Dan tentu bukan sekedar sebuah kehidupan yang kita jalani tanpa arah dan tujuan. Tetapi sebuah kehidupan yang dengan sebuah tujuan yang sangat clear, sangat jelas, yaitu berbuah. Paulus berkata, kalau dia diizinkan hidup, dia bekerja untuk sebuah kehidupan yang disebut berbuah. Karena kita sudah belajar bahwa ketika hidup kita berbuah, itulah cara kita memuliakan Tuhan. Dan kita adalah murid-murid Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana kunci hidup yang berbuah. Karena hidup yang berbuah membuat Bapa dimuliakan. Hanya dengan berbuahlah, maka kita layak disebut murid Kristus yang sejati. Bagaimana kita bisa berbuah? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 6 menunjukkan dengan tegas bagaimana kunci untuk hidup kita bisa berbuah banyak atau berbuah lebat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Perhatikan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi ada syarat yang harus kita perhatikan, atau kunci untuk kita bisa dapat berbuah banyak atau berbuah lebat, yaitu kita harus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Apa yang dimaksud dengan kata tinggal di dalam Kristus? Tinggallah di dalam aku. Bagaimana kita bisa mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita bisa berbuah banyak? Karena sebagai ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Garis bawahi bahwa semua unsur yang berkaitan dengan hidup kita, kemanusiawian kita, kehebatan kita, kejagoan kita, itu tidak akan pernah bisa membuat kita berbuah-buah di dalam Kristus. Hanya perlu tinggal. Dalam perikop ini Tuhan menggambarkan dirinya sebagai apa? Sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi saudara perhatikan, yang dimaksud tinggal di dalam dia adalah sama seperti kita lihat sebuah pohon anggur, rantingnya perlu melekat. Jadi kita harus menyadari, kita harus mengerti, dan ini penting sekali. Karena orang yang mendengar firman dan mengerti baru dia bisa berbuah 30, 60, dan 100. Kita harus mengerti dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting. Jadi keberbuahan kita sangat ditentukan oleh kesadaran bahwa kita ranting dan Tuhan pokok anggur yang benar. Bahwa untuk berbuah di dalam Kristus, berbuah dalam hidup kekristenan kita, tidak ada jalan lain selain kita menyadari bahwa Yesuslah pokok anggur itu. Pokok itu artinya sumber, tempat, tidak bisa tidak. Dialah satu-satunya tempat untuk kita sebagai carang, sebagai ranting. Kalau ingin berbuah, kita perlu tinggal, melekat. Karena ranting tidak bisa hidup, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Jadi nggak ada cerita kalau kita melekat kepada sumber-sumber yang lain, dunia kah, apakah, tidak bisa. Kita pasti nggak bisa bertumbuh. Nah sekarang kita introspeksi, kita coba lihat diri kita selama ini yang menjadi sumber kehidupan kekristenan kita ini apa? Siapa? Terkadang yang menjadi sumber dalam hidup kita bukan Kristus, bukan Tuhan, tapi justru sumber-sumber yang lain. Daud berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah pertolonganku? Dia sempat melayangkan matanya ke gunung-gunung, ke tempat-tempat gunung bicara tentang sumber kekuatan. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh, yang tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita beribadah, kita katanya mencari Tuhan, tapi dalam realitanya kita tidak bergantung kepada sumber yang sesungguhnya, yaitu pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara harus ingat, sekali lagi, ranting hanya bisa hidup, hanya bisa bertumbuh, berbuah ketika tinggal. Dari pokok anggur yang benar itulah semua yang kita butuhkan ada di situ. Ranting itu akan menerima nutrisi ketika dia tinggal. Dia tinggal mengambil, menerima. Hidup kita sebagai ranting, kita harus sadar satu-satunya sumber keberbuahan kita, kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi syarat mutlak untuk kita bisa berbuah, jangan pernah kita melepaskan diri daripada sumber atau pokok anggur itu. Kita perlu menempel, melekat. Kristus harus menjadi satu-satunya sumber, pokok dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Jangan kadang-kala kita meletakkan sumber kekuatan kita itu bukan Tuhan. Uang, pangkat, kedudukan, kehebatan, kejagoan kita. Makanya dalam Amsal pasal 3 ayat 5, 6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu pintar dan bijak. Percayailah Tuhan. Tinggalkan kejahatan. Ya, takutlah akan Tuhan. Itu yang akan menjadi kehidupan dan kesembuhan. Jadi kalau kita ingin hidup berbuah, spiritual, mental, lahiriah kita, bisnis ekonomi kita, jangan pernah letakkan dengan apapun. Tidak boleh ada dasar yang lain selain Kristus. Kita harus memperhatikan prinsip ini kalau ingin hidup kita berbuah-buah. Jadi Yesus harus menjadi satu-satunya sumber, tempat. Iblis menipu banyak orang. Kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Manusia itu sudah seperti Allah, diciptakan, didesain segambar dengan Allah. Tapi iblis menipu. Kalau kau makan buah ini, kau jadi seperti Allah. Seolah-olah dengan melanggar itulah manusia jadi seperti Allah. Padahal tidak begitu. Nah, seringkali iblis menipu kita. Disuruh kita keluar daripada sumber, yaitu Yesus Kristus. Di dalam dia ada semua yang kita butuhkan. Sudah selesai, sudah cukup semuanya. Tapi iblis menipu kita seolah-olah nggak cukup, harus kerja keras. Ya, kita kerja keras, tapi dasar hidup kita bukan diri kita, tapi Tuhan. Kita disuruh mencapai pencapaian. Kita kejar jadi seperti Allah dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal kita sudah ada. Kita hanya nempel saja, menerima saja. Nutrisinya, tenaganya, alirannya cukup ada di dalam pokok anggur itu. Jadi kalau kita tetap tinggal dalam Kristus, otomatis kita akan tinggal. Kristus akan tinggal dalam diri kita. Jadi saya berdoa supaya prinsip ini, syarat ini, kunci ini, coba kita mulai renungkan. Selama ini, apa sih yang menjadi pokok hidup kita? Menjadi sumber, menjadi tempat di mana kita tinggal. Makanya kita berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia tinggal menyukai kepada sumber kehidupan yang sebenarnya. Saya berdoa kiranya renungan ini terus bisa memotivasi kita untuk bisa melihat kita keluar, ya, untuk kita keluar dari sumber-sumber yang selama ini menghanyutkan kita, membuat kita semakin kering. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar hari ini, Tuhan. Kunci untuk kami bisa berbuah-buah, hanya kami belajar untuk tinggal. Singkapkan mata hati kami, sehingga kami bisa mengerti Engkau adalah sumber segala-galanya. Kami tidak perlu membangun dan mencari sumber-sumber yang lain.
Karena kebutuhan kami sudah ada lengkap sempurna di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.